dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu wa sallim ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Setiopal TV, Mang Cek Bicek di mana bae berada, mak mana cerita kita sehari ini. Mudah-mudahan galo-galonyo dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah, balik lagi kita ketemu di acara kesayangan kita, Ngelipur Kati. Ngelipur Kati. Subhanallah, pecahnya lah gagap galo. Ibu-ibu pengajian di sini sudah datang ke studio kita. Acara ini pecah biasanya bersama dengan aku Abi Thorik Jamil, juga bersama dengan Ustadz kita Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kabar sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah, kita sudah sapa Ustadz kita. Mak mano kalau kita sapa sekaligus juga kita nak berkenalan dengan ibu-ibu pengajian yang sudah berkenan datang ke studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, subhanallah. Kita kenalan dukin. Ibu-ibu pengajian yang pertama nih, yang warnanya mak kayo pelangi ya. Mencak ke pelangi juang nih, kue-kue rainbow. Iyalah, ibu pengajian dari Majelis Taklim Perempuan Al-Jamiah. Ketuanya Ibu Nyonya Haja Hasnawati. Subhanallah. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini alamatnya di Jalan Kebun Bunga, Sukarame kilometer 9 Palembang. Iya. Terus yang kedua, yang sebelah bucu kanan Majelis Taklim Mar'atus Soleha Talang Ratu Palimo. Ketuanya Ibu Nyonya Haja Bastiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Lasiru caknya ragap galo nak melok pengajian kita, pengajian Ngelipur Kati. Balik ke tengah, ibu-ibu pengajian Musholah Al-Ikhlas, Taman Sari 1, Kenten Laut. Ketuanya Ibu Reki Kurniawati, Sarjana Hukum. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat galo-galo. Payo mau kasih banyak diaturi kita berpeloan galo di acara kita Majelis Ngelipur Kati bersama Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Pemirsa Setiopal TV, tema kita untuk hari ini juga untuk ibu-ibu, yaitu waspada terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkenaan dengan tema kita sehari ini, mak mano kalau kita minta kerebaannya Pak Ustadz kita untuk nyampe ke sedikit tausiah. Diaturi Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita bertemu di acara yang insyaallah bermanfaat untuk kita sekalian, yang kita judul ngelipur ke hati. Hari ini kita mengangkat judul mewaspadai murka Allah. Arti waspada itu ibu-ibu, para pemirsa Pal TV di mana berada. Arti waspada itu apa dia? Hati-hati. Ya, karena akhir-akhir ini di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia ini, baik di Eropa dan khususnya kita di Indonesia, akhir-akhir ini tidak terlepas, bahkan dalam 1 bulan tuh mungkin dikata kepasti itu ilmu Allah, tapi kenyataannya benar. Tidak lepas-lepas Bu, kalau di Palembang nih apa dia? Kebakaran. Kalau di tempat lain tuh banjir. Di Jawa sana gunung meletek, meletus.
ada yang gunung berasap, ada yang banyu ngeluap, ada yang tanah retak, jadi tanah longsor dan lain sebagainya. Ya satu sudut mungkin manusia menganggap itu fenomena kehidupan alam, tapi satu sudut kita harus sadar ngapo hal-hal itu terjadi. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah dihancurkan penduduk satu negeri kecuali mereka zalim kepada Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Hati-hati kamu dengan murka Allah yang kalau Allah turunkan azabnya, murkanya itu bukan cuman orang yang ahli maksiat itu Allah azab, tetapi yang ada di sekitar mereka pun akan merasakan azab. Ketahui oleh kamu, kata Allah, Allah tu azab kalau sudah mengazab pedih, dan Allah juga Maha Pengampun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kenyataan kehancuran perusahaan bumi di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk dicicipkan kepada mereka hasil dari perbuatan mereka maksiat kepada Allah. Jadi yang kita jengok bencana yang terjadi di alam ini, para pemirsa, ibu-ibu di studio, kita harus nyadari. Nah, wong ni nak nyadari inilah yang berat ini. Bahkan awak dionyo salah ngaku benar. Nandak ngaso dirinya tu nandak ngaku dirinya nak salah. Banyak penyebab-penyebab yang nyadikan azab Allah turun. Yang jelas apabila satu penduduk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, niscaya mereka akan diazab oleh Allah. Kita ni ibu, para pemirsa sekalian, kemaksiatan ini sudah keliling. Bahkan kemaksiatan itu sudah dianggap barang yang biasa-biasa baik. Coba kita jengok hari Jumat. Hari Jumat, wong maca khutbah di masjid, wong maca khutbah di bagai masjid. Kalau nak dihitung-hitung, yang tidak solat dengan yang solat, banyaklah yang tidak solat. Sampai-sampai yang tidak solat itu lagi nyago sendal wong solat. Pikirlah, sendal wong solat tu dia nyagonya, dia tidak solat. Yang jualan di masjid, sesip-sesip tidak solat. Bahkan mungkin yang tidak solat itu ibu keluarga kita, dan mungkin kita juga yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tapi kita tidak mau nyadarinya. Perzinahan merajalela, tempat-tempat perzinahan tambah banyak. Bahkan ini ada program apa dia nih, yang kondom ini nah, yang dimasuk oleh TV. Iya. Biar terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, dijual bebas. Bukan kelembongan itu tuh. Iyo. Bukannya balon dinjuk gas pacak terbang jadi gawe itu mandi paki. Akibat gara-gara barang itu akhirnya perzinahan merajalela. Hasil survei menyatakan hampir 60 bahkan 70% anak SMP itu sudah tidak ada gadis lagi. Kalaupun termasuk anak kita masih gadis, masuk dalam 10% yang aman. Internet sudah merajalela. Coba ibu misal, ini contoh aja wae. Contoh wae. Ibu senang tak anak ibu diajari wong cara berhubungan? Cara melakukan hubungan suami istri itu macam ini, berpelukan macam ini, berciuman macam ini. Senang tak ibu? Kita tidak senang, tapi internet ke rumah, HP hidup, diajari ciuman, diajari pegang-pegangan. Ibu tidak senang anak kita disuruh buka baju, buka aurat. Tapi dengan sendirinya, maka itu mendidik anak di akhir zaman ini berat. Masih lemak zaman dulu.
TV siko anak 7 nonton, mbak siko emak siko orang 9. Acara siko ngontrolnya lemak, tidurnya terkapal. Pakai TV yang buka-bukaan itu nah. Sangat ngidupnya klepok. Bagi hidup. Zaman ini Bu, jam 8 malam budak sudah masuk kamar. Jam 8 malam sudah masuk kamar. Jam 9 sudah tidur. Uji dia, mah aku nak tidur yo. Punya anak 4 sih kok sewang kamarnya. Komputer sih kok sewang. Internet hidup galau. Apa kejamin anak kita sudah tidur? Yang bebe-bebean ini pening, palaku bebe-bebean ini. Bebean dengan bini wong, bebean sama laki wong. Nyerita ke yang hayal nyet. Hapo. Coba kalau digawak ngaji, berapa banyak rumah tangga rusak gara-gara bebean, gara-gara apa dia ini? Sinting apa? Apa tat? Chatting. Banyak kan catang chatting ujungnya bunting. Nah, Masya Allah. jadi ini manggil murka Allah, maksiat, perzinahan. Apalagi minum-minuman keras. Katanya oknum polisi ngamankan, tahu-tahu masuk koran polisinya. Oknum pejabat melindungi rakyat, oknum pejabatnya yang kena ngemalai gawe tak benar. Nyanyi-nyanyian sudah merajalela. Bahkan nak nganten ke pun nanyo dulu musik baru netep kenari. Itu jadi di antara banyak Bu banyak. Insya Allah kita akan masih banyak waktu yang akan kita bahas lagi. Masya Allah, subhanallah. Itu tadi ibu-ibu tausiah dari Pak Ustadz kita. Ibu-ibu pengajian agak boleh bertanya, tapi kita nak ada yang nak lewat dokin. Pemirsa setiap Pal TV juga jangan kemana-mana dokin, tetap baik di ngelepuh hati. Wak dolah lakinya si Siti, mantep-mantep lah di ngelepuh hati. Ngelepuh hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita di ngelepur hati. Ngelepuh hati. Ya, subhanallah, tambah ragap baik kita, ibu-ibu pengajian kita, dan pecaknya sudah siap nak bertanya sama Ustadz kita. Misal setiap Pal TV masih dengan bahasan kita tentang waspada terhadap murka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita beri kesempatan, boleh ke ibu-ibu pengajian yang nak bertaken, Mak Juang Palembang tu, yang nak bertanya langsung dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnul. Payuh diatur yang nak bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Perempuan Al-Jami'ah Kebun Bunga Kecamatan Sukarame. Nak nanya Ustadz? Ya. Ini Ustadz, 25 hari yang lalu aku ni ditinggal ke anak yang bungsu sekali. Jadi sayang dengan Ustadz aku dengan dia, rasanya kasih sayangku tuh curah ke dengan dia galo. Nah, pas itu Ustadz dia dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mak mana Ustadz aku ni nak neneng ke hati aku. Malam-malam aku terbayang, jam 3 aku terbangun, jam 2 aku terbangun, ku tahajud ke Ustadz. Ku sedekah ke Fatihah masih sampai kelas subuh Ustadz tak galak tidur aku ni. Jadi selama 25 hari itu ku plak-laplek, terbayang dia duduk, terbayang dia balik sekolah. Nah, dengan ini Ustadz mungkin acara ngelepuh hati ni kalau aku ni pacak nak tenang dikit Ustadz. Apa be trik-trik yang harus aku gawe ke atau petunjuk dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu undangnya Bu apa tadi? Agustina. Bu Agustina. Ya, tidak kenal dulu enak. Jadi kalau dipandang satu sudut memang sedih. Berapa umurnya? 14 tahun. Iya. Lanang Tino. Lanang. Kalau dipandang satu sudut sedih. Tapi kalau kita nilai-nilai dan kita ukur-ukur, termasuk keluarga ibu ni keluarga betua.
Satu umurnya 14 tahun belum masuk akil baligh. Dan dia sudah meninggal. Budak yang belum akil baligh itu ada jaminan syurga. Anak kiai, anak profesor, anak wong berduit belum tentu ada jaminan anaknya masuk surga. Tapi ada budak yang namanya si anu, bennya ben si anu ada di jero surga sana. Itu satu nikmat. Dan anak kata Nabi yang meninggal di belum akil baligh di akhirat ke pacak ngenjuk wong tuanya makan minum di padang mahsyar. Masya Allah. Satu. Kedua, dua. Kalaupun dia tumbuh besar, pacak tak jamin dia jadi budak benar. Jadi maka itu apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, ridha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah sama doa Nabi, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf alayya khairan minha. Ya Allah, selamatkan kami dari ujianmu terhadap keluarga kami dan gantilah dia dengan yang lebih baik untuk kami. Jadi begitu teringat ke ya Allah, ujianmu dan aku dan dia pun milikmu. Aku ikhlas ya Allah, ampunkan dosa dia. Itu baik. Kalau nak dia ingat-ingat, jangankan anak meninggal, anak nakal lagi ingat terus. Anak majal lagi ingat terus, ya Allah rasanya lagi kecil pecet ke baik kauman model main ini. Nah, anak nakal tambah lagi anak baik dan dia ngadep Allah. Mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Jadi cukup kita ikhlas. Subhanallah. Itu tadi Bu jawabannya untuk kita galau-galau jadi pelajaran, insyaallah berkah. Yang lainnya mak mana cerita? Ayo langsung bertegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Haja R.A. Erlina dari Majelis Taklim Perumahan Taman Sari Musola Al-Ikhlas. Nak bertanya Ustaz? Seandainya Tas, kita nyingok wong itu berselingkuh, kita nak negur, kita takut kaget dimusuhi. Kalau kita tak tegur, kita takut dimurkai Allah. Jadi cak manalah caranya yang bagus Tas? Yang diselingkuhnya tuh janda apa gadis? Mau punya laki caknya Tas? Sama-sama punya laki. Sama yang betina punya laki, yang lanang punya bini Tas. Iya. Lado gentolan kalau. Iya Tas. Iya Pak. Itu baik Tas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu gara-gara chattingan lah itu. Iya Tata. Jadi perkara kalau bertemu hal untuk menegakkan kebenaran menyangkut kepada wong lain ini memang bahaya. Kalau memang donya berselingkuh dan donya sampai berzina, itu azab Allah Ta'ala salah satunya tadi, akibat zina tadi. Tambah lagi posisi donya bini wong dan laki wong. Yang berat lagi itu tuh bini wong. Kalau perkara laki wong kan lanang boleh berbini 4 asal itu jando atau gadis. Jadi kalau ke ustaz, ke kiai, ke wong ngerti itu paling nanya hukum. Cuma nak nyegah dia ni caranya omongkan sama RT. Kecuali kalau yang bergawe itu RT-nya, nah yang cacat ini jadi gawe. RT-nya lah. Lah RT pula. Haula wala. Omong ke sama lurah. Kalau lurahnya tak baca, siapa yang aparat terkait. Kalaupun memang ada bukti, ibu rekam pakai HP. Iya, sekarang kan sudah canggih. Rekam bukti, nyuk tawang kampung inilah. Sudah satu saat jam berapa dia datang, kongkon wong 30, wong 20 lanang ngoyoi dia. Jadi dia nyuk baca ada apa dia? Ada bukti. BB. Bukan, apa jero. Oh, jero, efek jerah Tata. Jero. Jadi itu caranya. Jadi ajak orang kampung mufakat, ada kemusyawarah, rapat, bertemu, tahu itu ada, langsung digerebek. Jangan kemana-mana, kembali ke gerebek. Iya, balik cerita tadi. Jadi itu baik. Sebab bahaya. Kalau sikok wong berzina, sekampung anget kena kalau azabnya. Sebelum azab turun, lanjak ke dulu.
Iya, Macam iya, itu ya. iya. Iya, Ma Tat. itu baik. Ma itu. Iya, nambahin cerita tadi Tat. Kalau misalnya juang, misalnya ketahuan, misalnya mak itu terus suruh sedekah kambing itu memang ada aturan apa dalam Islam Tat? Itu Iya. cuman sekadar fenomena kebiasaan adat kampung. Kalau dong berzina sedekah kambing, sedekah sapi, itu tuh cuman apa? Yo, kalau nak ngesihkan si kambing sama ginso jadilah itu ya lah. Masya Allah. Ya yang jelas kalau maksiat itu meresihkannya sama taubat dan adonyo kita mencegah hal itu, bukan dengan sapi dan kambing. Iya, 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 sedekah. Baik ibu-ibu yang lain nak bertanya diaturi. Masih ada waktu? Ya, untuk session pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Marhatus Solihah, Talang Ratu, kilometer 5. Nama saya Hajah Bastiah. Nak bertanya Pak Ustadz. Ini mak ini ada suaminya ni nak berangkat haji, sudah daftar. Tapi bininya ni tak njuk tahunya Pak Ustaz. Tak njuk tahunya. Mak itu juga anak-anaknya tidak njuk tahu dengan bininya itu tadi. Nah aku nak bertanya, apa suami cak ini dianu Tuhan, dimurka Tuhan apa mak mano? Apa berdosa apa tidak? Tidak njuk tahu dengan bininya. Dan anak-anak itu apa termasuk anak yang soleh atau anak yang kurang patuh dengan orang tua? Nah, mungkin ini saja yang pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam hukum Islam, yang harus minta izin dan nunjuk tahu tuh bini. Jadi Betino tak? Bini. Ya. Nah, model ibu-ibu hadir acara ngelepo hati. Jangan dak ngomongan laki. Juk tahu papa besok mau ke sana. Ya. Jadi kita mau kemari kan ngenjuk tahu dukin. Nah, jadi tahu dia. Wong betino, karena lanang tanggung jawab. Tapi kalau lanang nak ngenjuk tahu memang tidak ada dituntut dalam hukum syar'i, hukum syarak. Tapi agak aneh juga Bu. Agak aneh baru sore inilah dengar itu. Ya, mak dak kada dia mau pergi haji. Tidak mengenjuk tahu istrinya. Mungkin kan nak maca doa. Bahkan orang yang berangkat haji itu harus ada maaf. Sebelum minta maaf dengan wong lain, minta maaf dulu sama bini. Iya. Nak pergi haji nih, nak ibadat. Maka itu pergi haji mesti nak saling memaaf ke. Dan aneh juga ngapo anaknya juga tidak ngenjuk tahu kalau bapaknya bakal berangkat. Nah ini yang masalah yang kita dengar. Namun sampai bapaknya tidak dong ngomong lakinya, anaknya tidak ngenjuk tahu, umaknya kalau bapak mungkin dia ada problem rumah tangga. Apa problemnya? Mungkin kalau dia ngomong bininya ni lincak-lincak marah. Atau ngapo kita tidak tahu mungkin. Cuman sebaiknya segala gawe menunjukkan rumah tangga yang harmonis. Segala gawe langkah yang menyangkut kehidupan yang baik dan untuk mencapai nilai yang positif, jangan melepaskan musyawarah. Segala sesuatu itulah salah satu tanda rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, bahasan kita nih tambah menarik banget. Tapi lagi-lagi ada yang nak lewat doken. Pemirsa Setiap TV, jangan kemana-mana doken. Yang nak ngopi lah doken. Tapi jangan pindah, tetap di Pal TV memang punya kita. Cek rom lah baliknya ke Kertapati. Mantep lah di Ngelepokati. Ngelepokati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu.
Alhamdulillah balik lagi kita di Ngelepur Kati. Subhanallah, inilah masuk ke bagian kedua. Yang nak bertanya, payo diaturi bagi ibu-ibu. Mungkin muka tak lama-lama tu 2 poin baik mak juang sekarang ni. Langsung baik, bertegak. Silakan diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Nur Aini Ustadz dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Perumahan Taman Sari, Kenten Laut. Nak nanya Ustadz, cak mana cara kita ngindari muka Allah? Itu betat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat tat, iya. Ya jadi cara biar ya sama dengan kita kira-kira mak mana caranya biar wong tua tu setuju dengan kita. Ya omongan dia jangan dibantah. Tak kata wong tua tu ngongkon ngawi ke tak benar. Sekarang agar Allah tidak murka dengan kita, biar Allah Ta'ala tu apa? Sayang dengan kita. Apa yang diperintahnya gawe ke? Wong tino kongkon jilbab pakai jilbab, nutup aurat tutup aurat. Main ini hari kan murah-murah kalau aurat ni. Iya, lah baju tahu baju sesek dipakai, baju kurang dasar dikena ke. Sementara itu natangkan murka Allah. Minum-minuman keras, perjudian, korupsi yang merajalela, pembangunan, setiap pembangunan pelafonnya 1 miliar, cuman ada modal barangkali 600 juta. Harusnya jalannya tebal sekian, aspalnya jadi sekian. Itu kan namanya melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Begawe biar diterima begawe, nyogok sekolah biar tamat nyogok, harta waris wong diakui, berzina dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Nah yang model macam ini nih yo jauhi, nak naui barang itu boleh atau tidak, hal itu dimurkai Allah apa tidak. Yo caranya menghadiri majelis taklim, dengar ceramah, muka TV, banyak TV acaranya dibuka, beli buku-buku agama. Jadi dengan ini tak boleh, ini tak boleh. Hidung lah bagus disuntik mekal, gigi lah bagus tinjuk kawat jadi cak ngelawan nian, mata lah bagus tinjuk alat ini dan macam-macam. Alang kebanyaknya manusia nak ngobat ciptaan Allah, seolah-olah Allah tu tidak mengerti dan tidak faham memberikan yang terbaik. Padahal laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk yang paling ini. Dengan dalil biar lebih cantik Ustaz, biar lebih bagus. Apa keciptaan Allah tidak bagus? Nah yang ini yang mendatangkan murka Allah. Hal-hal yang dilarang ini jangan kita lakukan. Subhanallah, itu tadi Ibu mana cerita? Lanjut, ya Pak Yo diatur yang lain. Langsung bertegak. Iya, jangan malu-malu wong kita galau. Iya, kata wong Jepang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Maratus Soliha, Masjid Jami Darussalam. Nak nanyo nama saya, nama aku Pak Ustadz Mimi Kosasi. Nak nanyo Pak Ustadz. Di zaman yang sudah teknologi yang canggih ini mak manolah Ustadz cara kita menanggulangi atau jalan keluar untuk supaya anak kita di jalan yang benar. Kalau kita tinggalkan, kita akan ketinggalan zaman gitu. Kalau diteruskan, itulah anak-anak nanti yang ada yang berjalannya tidak baik gitu. Pak Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya zaman ini agama itu tidak pernah ketinggalan zaman. Agama tidak pernah ketinggalan zaman. Tapi zaman inilah yang harus ikut kepada agama.
Kenapa? Karena kita sudah dicekoi oleh orang-orang Yahudi. Kita ni lah makan cekokan. Kalau zaman dulu Belanda nyajah ada bentuk fisiknya, Jepang menjajah ada bentuk fisiknya, Inggris menjajah ada. Sekarang mereka tidak menjajah fisik, tapi menjajah dengan cara budaya, keyakinan. Caranya biar kita tahu tadi, mengetahui majelis-majelis taklim. Oh ini boleh. Coba ibu, uang yang muka aurat itu, yang celana pendek lah, kalau budak muda bagus. Umur 20, cak selawi, celana pendek, putih, pulen mak kayo, pokoknya bagus. Ini nyai-nyai ya Robi, kambing lagi ngelengos ngawas gai dia. Astagfirullah. Masih kulu kelek celana pendek. Ya Allah, ibu-ibu yang pakai jilbab rapi dianggap kurang ketinggalan zaman. Tapi ibu-ibu yang buka aurat dianggap bagus. Kenapa? Karena nilai agamanya kurang. Jadi begitu dari awal ini harus berjuang, menanamkan kepada diri anak didik kita, anak cucu kita, pendidikan agama, agar mereka mengetahui mana yang benar, mana yang salah. HP silakan digunakan, BB silakan digunakan, Facebook silakan dipergunakan, tapi hal-hal yang positif. TV, internet, aku banyak ngembek di internet, ngedownload di internet, tapi yang dimbek maulud, ceramah, kitab, sejarah, film-film nasional. Tak ada film-film yang nak ngatoi Nabi, nak ngehina Nabi. Masya Allah. Utak kita ni ada. Allah njuk kita akal untuk membedakan mana baik dan mana yang. Kita tua nyengok film tak benar, pacak meleh budak berdesau. Pelok inyo. Tu jadi baliknya kepada kita menggunakan akal yang sehat agar kita tidak ketinggalan zaman. Itu Ya, itu tadi. Ibu mau mana cerita? Alhamdulillah nyambung kalau kita sekarang, Masya Allah. Yang lain diaturi? Iya. Masih ada waktu? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku nih Ustadz dari Majelis Taklim Perempuan Al-Jami'ah Kebun Bunga Kecamatan Sukarami. Nama aku nih Haja Samsini. Aku nak nanya Tan. Tadi lah banyak yang kawan-kawan nih bertanya. Nah yang nak kutanya kini, ada tak tipnya Tan untuk yang menjaga anak kita tuh biar jangan dia salah guna seperti yang uji Ustadz tadi tuh yang internet apa-apa itu. Kalau ada tipnya, kami mohon penjelasan dari Ustadz. Terima kasih Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. internet jangan taruh di kamar. Jangan internet taruh di kamar, taruh di ruang tamu. Biar kita pacak tahu apa yang dijingoknya. HP-nya dikontrol. Sekolah jangan suruh bawa HP. Kawan mainnya harus tahu. Dan kita sebagai wong tua harus ada ultimatum. Kau harus balik jam sekian. Berkawan dengan siapapun juga harus ngomong. Ngomong kenyo tu jangan budaklah besar. Kalau budaklah besar, ujung Palembang lah kedalonan, lah ketuaan. Dari kecil kau nak mana? Dedek nak pergi bu, pergi mana? Rumah Sianu. Ya sana lah ya. Kalau pergi ngomong. Karena aku ngaso dari sekolah kecil dulu, diajari oleh ibu. Taufik kalau nak ke mana ngomong. Ya bu. Jadi ngomong nak ke sana, tahu-tahu nak pergi balik dulu. Bu, kaget Apik nak sana pula. Yo lajulah. Asal tahu. Kita ni sudah kebiasaan budak pergi tak tahu ancamannya ni ke mana. Kalau dulu kan kita kenal kawan kau Sianu, alamatnya di sini. Kalau ada apa pacak diancam. Nah, mendidik ni dari awal. Kalau internet jangan di kamar. Internet jangan di kamar. Cari ruangan terbuka. Kira-kira pacak dikontrol. Dan main internetnya kasih jam. Sampai jam sekian titik, tidur. Oh pelajaran mah kalau memang penting, tapi tidak nyari pelajaran tiap malam.
Kan gitu be? Itu aja Bu. Nah itu aja, iya subhanallah. Anda masih ada waktu untuk bertanya di session yang kedua ini? Iya, pecahnya kita nak iklan doken, iya. Bisa setiap Al TV, jangan kemana-mana doken. Kita bakalan balik lagi di acara kesayangan kita ini, ngelepoh kati, galak bebalah, nyakit kati. Mantep-mantep lah di ngelepoh kati. Ngelepoh kati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita di acara kesayangan kita, ngelepur kati. Ngelepur kati. Subhanallah, tak terasa kita sudah di bagian terakhir nih Pak Ustadz. Subhanallah, masih dengan bahasan kita itu tentang waspada terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Percaknya session ini lah mepet waktu. Cuma ada titipan pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Kalau misalnya kita nih untuk menghindari murka Allah itu Pak Ustadz, siapa kira-kira yang bertanggung jawab? Kita orang Islam galau-galau, pribadi-pribadi apa secara infiradi apa mana tuh Pak Ustadz? Iya. Turunnya azab ini itu pacak akibat dosa pribadi, pacak dosa perkelompok, pacak dosa negara. Artinya yang mengatur negara. Berapa banyak di Indonesia ini hal-hal yang ngelanggar hukum Allah. Nah misal nak nawinya tanya dengan majelis ulama, apa-apa yang sudah dilarang diputuskan dalam majelis ulama jangan ada di negeri Republik Indonesia. Dan agar terbinanya akhlak, budi pekerti masyarakat, sehingga pertanyaan ibu tadi macam mana untuk ngadepinya, mak mana biar kita tidak berbuat. Dari pemimpin inilah, maka itu kita nak nyari pemimpin yang ada basis agama. Kita kepengen pemimpin itu yang ngerti agama. Bila datang satu persoalan yang itu melanggar agama, dia sudah pacak ngekat, ini tidak boleh, melanggar hukum Allah, jangan diteruskan. Walaupun mungkin undang-undangnya ada, tapi agama melarang, jangan dilaksanakan. Jadi kembali kepada pemimpin. Kalau sudah negara yang berbuat dosa, kalau sudah kelompok berbuat dosa, sikok wong berbuat dosa, 40 bobongan kena azab. Kalau 10 400, kalau 100 yang maksiat 4.000, kalau 1.000 yang maksiat 4 juta. Berapa banyak? La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Jadi kalau wong sikok maksiat, ada wong gebekan, ada ekstasi. Ketika polisi nembak, sekampung bangun galau, sekampung nonton. Artinya salahnya dia bukan dia dewek. Dia punya anak 3, anaknya 3. Bininya, wong tuanya, mamangnya, bibi nak ngurusi dia sikok. Artinya kesalahan diri dia tidak habis di dia. Jadi kembali kepada kepemimpinan yang agamis, pemimpin yang ada modal agama, pemimpin yang tahu di akhirat, pemimpin yang takut sama Allah, insyaallah ta'ala terbebaslah kita dari melanggar larangan Allah, sehingga Allah menurunkan rahmat. Firman Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna, pasti kami akan bukakan rahmat dari langit dan dari bumi, karena hadiah kepada orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa azab Allah banyak? Putar ke ayat itu, karena maksiat kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Misa setiap Al TV tak terasa ini ibu-ibu pengajian galau-galau. Kita ini sudah di penghujung acara. Cerita punya cerita, Pal TV memang punya kita, cerita punya cerita, akhirnya waktu habis juga. Masya Allah. Untuk itu kita minta berkenannya Pak Ustadz kita untuk narik sedikit kesimpulan untuk kita galau-galau, untuk pelajaran kita khususnya ibu-ibu pengajian di sini dan untuk pemirsa setia Pal TV galau-galau. Para pemirsa Pal TV acara melipurkan hati dan ibu-ibu pengajian yang hadir di studio, hanya iman kepada Allah, takwa kepada Allah, pengamalan hukum Allah lah yang insya Allah orang-orang ini akan diselamatkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pengetahuan, ilmu agama, modal yang terbesar untuk mendapatkan pengetahuan agama.
majelis-majelis taklim, buku-buku bacaan Islami, hal-hal yang positif yang dapat menjadikan kita untuk berbuat yang baik dan baik. Kalau kita sudah berbuat dengan yang baik, mencari jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan dirahmati oleh Allah. Mana yang dilarang oleh Allah, jauhi, walaupun akan mendatangkan kenikmatan dan keuntungan. Syukuri nikmat Allah, terima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, walaupun itu dikit nilainya, dikit fisiknya, dikit bentuknya, tapi untuk mendapatkan ketenangan yang lebih tenang. Dengan menjalankan hukum Allah, menjauhi larangan Allah, insyaallah kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari murka Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu-ibu pengajian di studio majelis ngelipuh hati kita sama-sama yang kita sayang ini, juga pemirsa setia PAL TV. Akhirnya kita di penghujung acara kita, aku Abi Thorik Jamil mewakili seluruh kru PAL TV minta maaf kalau ada salah-salah kata atau yang tidak berkenan di hati. Ya dak, namanya wong Islam ni berdulur galo. Namanya berdulur, kalau ada tersinggung-singgung dikit minta dimaaf ke. Iya, subhanallah. Dan akhirnya kami nak pamit undur diri, kami juga mengucap terima kasih untuk ibu pengajian yang sudah datang, juga kepada studio Stimik MDP atas kerjasamanya sehingga acara ngelipuh ke hati ini pacak terselenggara, pacak diado ke, sehingga pacak kita tonton sama-sama untuk nambah keimanan kita galo-galo. Dan sebagai penutup, lukanya badan karena belati, ada harapan kan terobati, tapi karena lisan hati tersakiti, kemana gerangan obat akan dicari. Hanyalah dimaafkan, itu yang kami nanti. Kepada Tuhan Allahu Rabbi, mohon ampunan segala hilap diri. Akhirnya dari saya Abi hendak pamit undur diri, juga Ustadz Taufik Hasnuri beserta seluruh kru PAL TV. Sampai berjumpa untuk episode yang akan datang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepokati Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik